pada hikmah yang pertama, min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja 'inda wujudiz zalal. Sekarang masuk ke hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua ini, iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Minasyahwah al-khafiyyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmah al-'aliyah. Iradatuka at-tajrid, keinginanmu untuk berada pada makom tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, padahal Allah menempatkanmu pada posisi makom asbab. Minasyahwah al-khafiyyah, maka hal itu termasuk syahwat yang tersembunyi. Sebaliknya, wa iradatukal asbab, keinginanmu berada pada makom asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid, padahal Allah dudukan posisimu dalam makom tajrid. Di sini ada beberapa poin yang bisa kita pahami, maknai bersama. Yang pertama, bahwa seseorang yang menginginkan makom tajrid padahal Allah sudah memilihkan dia pada makom asbab, itu adalah syahwat yang tersembunyi. Sedangkan seseorang yang berkeinginan pada makom asbab padahal Allah sudah mendudukan dia pada makom tajrid, maka hal itu adalah inhitatun 'anil himmah al-'aliyah. Itu turun dari keinginan yang lebih agung, yang lebih luhur, yang lebih tinggi. Ada dua makom di sini. Yang pertama makom asbab, yang kedua makom tajrid. Menjelaskan dalam kitab ini bahwa wa alamatu dzalika an yuhayyi'aha laka wa an tajidas salamata fi dinika 'inda mu'anatiha. Pada makom asbab ini ada satu ciri di mana Allah mempersiapkan kamu pada kondisi itu, kamu selamat, agamamu selamat. Wayan qati'u biha tam'uka amma bi'aidin nas. Kamu juga bisa memutus rantai ketamakanmu dari apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga kamu bisa memutus ketamakan kamu dengan di makom asbab itu. Wala yusghiluka amma anta fihi min wadhaifil ibadati adh-dhahirati wal ahwali al-batinah. Dan juga pada makom asbab ini tidak menyibukkanmu, tidak menterlenakanmu dari menjalankan wadhaifil ibadati adh-dhahirah, untuk menjalankan tugas-tugas ibadah, perintah-perintah agama, perintah-perintah ibadah, baik yang zahir maupun yang ahwal al-batinah, yang terkait dengan kondisi kebatinannya. Maka itu adalah syahwat yang tersembunyi.
Yang kedua tentang tajrid. Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan, bi'ay yassaralakal kut min haitsu la tahtasibu wa ja'ala nafsaka mutmainnatan 'inda ta'adzurihi muta'alliqatan bimaulaha wa dumta 'alal istighali biwadhaifil ibadat. Orang yang didudukkan, diposisikan pada makom tajrid, Allah memudahkan baginya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan duniawinya, min haitsu la yahtasibu, dari yang tidak disangka-sangkakan, dia sudah disiapkan oleh Allah kebutuhan duniawinya tercukupi. Wa ja'ala nafsaka mutmainnatan, juga nafsunya terkendali, nafsunya tenang. Ainda ta'adzurihim muta'alliqatan bimaulaha, juga bisa tetap terhubung dengan Tuhannya. Wadum ta'alal istighali biwadhaifil ibadati, dan juga tetap bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Justru kalau diletakkan pada makom asbab, makom tajrid, dia memilih makam asbab, itu maka inhitatun 'anil himmah al-aliyah, maka itu adalah penurunan dari keinginan luhur, karena posisinya antara asbab dan tajrid itu memang ketika asbab masih disibukkan dengan aktivitas-aktivitas duniawi yang sifatnya aktivitas itu menyita banyak keterlibatannya dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, bisa terkait dengan ekonomi, bisa terkait dengan banyak bersinggungan dengan banyak SDM, dengan banyak perencanaan, sehingga dia betul-betul aktivitasnya tersita untuk beribadah secara lebih, berbeda dengan tajrid. Karena kalau di asbab dia harus membagi waktu, membagi segalanya. Dia memastikan bahwa antara kebutuhan duniawinya dengan menjalankan perintah Allah betul-betul bisa berjalan dengan baik semuanya. Ini berbeda dengan tajrid, ketika sudah dicepaki, yang sudah disiapkan, yang sudah dimudahkan oleh Allah segala sesuatunya terkait dengan kebutuhan duniawi, maka harusnya dia itu lebih fokus untuk ibadah, untuk menaikkan levelnya, menaikkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama untuk menelaah lebih dalam terkait dengan makom asbab dan makom tajrid, atau tahapan pada asbab dan tahapan pada tajrid. Dalam perjalanan spiritual, di sana ada tahapan demi tahapan yang dilewati oleh seorang salik. Pertama, seorang salik itu harus menapaki satu jalan, yaitu berupa syariat. Dengan syariat, dia melatih zahirnya untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melanjutkan perjalanan spiritualnya ke makom taubat, mujahadah, ke taqwa, ikhlas,
tawakal, tafwid, ridho, sampai muraqabah, musyahadah, ma'rifah, mahabbah, fana, dan baqo.